Halo dan selamat datang di video pembelajaran ini. Saya Faisal Hanafi Al-Ghifari dan dalam video ini kita akan membahas secara mendalam mengenai topik kombinasi bisnis, sebuah materi penting dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Video ini dipersembahkan untuk membantu mahasiswa, praktisi dan siapa saja yang ingin memahami bagaimana proses penggabungan perusahaan, baik melalui merger, akuisisi, maupun konsolidasi diakui dan dicatat dalam laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kombinasi bisnis bukan hanya isu teknis dalam akuntansi, tetapi juga strategi korporasi yang berdampak langsung pada posisi keuangan dan arah pertumbuhan perusahaan. Dengan penyajian yang sistematis dan berbasis standar PSAK, saya harap video ini bisa menjadi referensi yang informatif dan aplikatif untuk Anda. Mari kita mulai pembahasan ini dari pemahaman dasar tentang apa itu kombinasi bisnis dan mengapa topik ini menjadi sangat penting dalam dunia keuangan modern. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti, berikut adalah struktur utama dari model pembelajaran ini yang akan menjadi alur dalam video kali ini. Pertama, kita akan mulai dari bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan, capaian pembelajaran, dan manfaat dari mempelajari topik kombinasi bisnis. Kedua, kita akan masuk ke bagian utama yaitu pembahasan. Di sini kita akan mengupas tentang konsep kombinasi bisnis, jenis-jenisnya, metode akuntansi, prosedur pencatatan, hingga ilustrasi jurnal, dan contoh kasus sesuai standar PSAK. Dan terakhir, kita akan menutup dengan bagian soal yang terdiri dari soal pilihan ganda, esai, serta studi kasus untuk mengukur sejauh mana pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Struktur tiga bagian ini diharapkan dapat memudahkan Anda dalam mengikuti pembahasan dan memperdalam pemahaman secara bertahap. Baik, berikut merupakan latar belakang dari model pembelajaran ini. Dalam dunia bisnis modern, pertumbuhan perusahaan tidak hanya dilakukan secara internal, tapi juga melalui kombinasi bisnis seperti merger, akuisisi, dan konsolidasi. Strategi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan memperkuat posisi bersaing. Kombinasi bisnis diatur dalam PSAK 22 yang selaras dengan Universitas 3 dan menggunakan metode akuisisi, mencakup pengukuran nilai wajar, pengakuan goodwill, dan laporan keuangan konsolidasian. Pemahaman konsep dan teknik akuntansi kombinasi bisnis jadi penting bagi mahasiswa akuntansi agar siap menghadapi praktik di dunia nyata. Merger, akuisisi, dan konsolidasi menjadi langkah strategis yang semakin umum dilakukan perusahaan dalam menghadapi dinamika bisnis. Tidak hanya memperluas pangsa pasar, strategi ini juga memungkinkan efisiensi operasional dan peningkatan nilai perusahaan. Dalam praktik akuntansi, PSAK 22 mengatur agar kombinasi bisnis bisa tetap menggunakan metode akuisisi yang menutup pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas serta pengakuan goodwill atau bargain purchase. Pemahaman terhadap proses ini penting karena akan memengaruhi penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Modul ini disusun dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kombinasi bisnis, baik secara konseptual maupun teknis. Pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi dan tujuan kombinasi bisnis dari sudut pandang ekonomi, hukum, dan akuntansi. Kedua, menyajikan pembahasan mendalam mengenai metode akuisisi serta prinsip pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam transaksi kombinasi bisnis. Ini mencakup identifikasi pihak pengakuisisi, penentuan tanggal akuisisi, hingga pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas. Ketiga, memberikan panduan teknis dalam menyusun laporan atau jurnal akuntansi, penghitungan goodwill dan bargain purchase, serta pelaporan kombinasi bisnis dalam laporan keuangan konsolidasian, yang artinya mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga memiliki kemampuan praktis dalam pencatatan dan penyusunan laporan. Keempat, menyediakan latihan dan studi kasus yang dapat membantu mahasiswa memahami aplikasi konsep dan dalam konteks praktik profesional. Dengan adanya latihan ini, pemahaman mahasiswa diharapkan lebih matang dan siap diterapkan di dunia kerja. Setelah mempelajari modul ini secara menyeluruh, mahasiswa diharapkan mampu mencapai beberapa capaian penting berikut. Pertama, menjelaskan pengertian dan latar belakang kombinasi bisnis termasuk urgensinya di dalam dunia usaha modern. Kedua, mengidentifikasi berbagai jenis dan bentuk kombinasi bisnis berdasarkan pendekatan hukum dan strategi seperti merger, akuisisi saham, dan konsolidasi. Ketiga, menjelaskan tatanan akuntansi yang berlaku khususnya PSAK 22 sebagai acuan utama serta PSAK pendukung lainnya seperti PSAK 48 dan PSAK 68. 4.
Menerapkan metode akuisisi dalam catatan transaksi kombinasi bisnis secara tepat sesuai prinsip yang ditetapkan dalam standar. Kelima, melakukan perhitungan goodwill dan pembelian diskon atau bargain purchase yang muncul dari selisih nilai imbalan dengan nilai wajar aset bersih. Keenam, menyusun jurnal transaksi dan laporan keuangan konsolidasi yang sederhana yang mencerminkan hasil kombinasi bisnis. Dan ketujuh, menganalisis dampak kombinasi bisnis terhadap laporan keuangan serta posisi keuangan entitas secara keseluruhan. Modul ini memberikan dua manfaat utama bagi mahasiswa, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis. Pertama, dari sisi akademik, modul ini membantu mahasiswa memperoleh pemahaman konseptual dan praktis yang kuat dalam bidang akuntansi keuangan lanjutan. Materi yang dibahas mencerminkan dinamika aktual dan standar global yang digunakan dalam praktik akuntansi profesional. Kedua, dari sisi praktis, modul ini memberikan bekal teknis yang berguna dalam pekerjaan di bidang akuntansi, auditing, konsultan keuangan, atau perencanaan bisnis. Mahasiswa akan mampu membaca dan menyusun laporan konsolidasian serta memahami dampak strategis dan keuangan dari suatu kombinasi bisnis. Baik, kita akan masuk ke bab pembahasan, yaitu definisi kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis adalah transaksi di mana suatu entitas memperoleh kendali atas entitas bisnis lain. Menurut PSAK nomor 22 tahun 2014, pengendalian berarti kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional guna memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Dalam kombinasi bisnis, terdapat dua pihak utama yang harus diidentifikasi. Pertama, perusahaan pengakuisisi atau acquirer, yaitu pihak yang memperoleh kendali, dan kedua, perusahaan yang diakuisisi atau acquire, yaitu entitas yang kendalinya berpindah ke acquirer. Perlu ditekankan bahwa kombinasi bisnis berbeda dari investasi biasa. Jika investasi pada umumnya hanya bertujuan memperoleh keuntungan tanpa keterlibatan operasional langsung, maka dalam kombinasi bisnis, acquirer bertujuan untuk mengendalikan dan mengintegrasikan seluruh kegiatan usaha acquirer. Karena itu, perlakuan akuntansinya pun jauh lebih kompleks dan harus mengikuti pedoman standar yang ketat. Tujuan kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis dilakukan perusahaan bukan tanpa alasan, melainkan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis tertentu. Pertama, meningkatkan kebanggaan perusahaan. Melalui penggabungan, entitas baru biasanya memiliki daya saing dan posisi pasar yang lebih kuat, yang secara tidak langsung juga meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Kedua, menghindari pengambil alihan oleh perusahaan lain. Dengan menggabungkan kekuatan, perusahaan bisa memperkuat pertahanannya dari akuisisi yang tidak diinginkan. Ketiga, mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Kombinasi bisnis memungkinkan penggabungan keunggulan masing-masing entitas, baik dari sisi SDM, teknologi, maupun aset strategis. Keempat, penghematan biaya. Skala ekonomi yang tercipta melalui penggabungan dapat menurunkan biaya operasional, distribusi, dan produksi. Kelima, mengurangi penundaan operasi perusahaan. Kombinasi dapat mempercepat proses ekspansi atau diversifikasi yang sebelumnya terhambat karena keterbatasan sumber daya. Dan keenam, mengurangi risiko. Dengan memperluas cakupan usaha dan mendiversifikasi sumber pendapatan, perusahaan menjadi lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi maupun risiko pasar. Jenis kombinasi bisnis. Secara umum, jenis kombinasi bisnis dapat dibedakan ke dalam 3 kategori utama. Pertama, berdasarkan strategi bisnis yang digunakan. Kedua, berdasarkan bentuk hukum dari penggabungan perusahaan. Dan ketiga, berdasarkan mekanisme akuisisi yang dilakukan. Masing-masing jenis ini akan kita bahas secara lebih rinci pada slide-slide berikutnya. Strategi bisnis. Jenis kombinasi bisnis berdasarkan strategi dibedakan menjadi 3 bentuk utama, yaitu integrasi horizontal, integrasi vertikal, dan konglomerasi. Integrasi horizontal adalah penggabungan dua perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dan berada pada tingkat yang sama dalam rantai nilai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pangsa pasar, mengurangi kompetisi, dan menciptakan skala ekonomi. Integrasi vertikal terjadi ketika perusahaan bergabung dengan entitas lain
yang berada pada tahap berbeda dalam rantai pasok, baik ke arah hulu, supplier, maupun hilir atau distributor. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan pengendalian atas pasokan atau penyaluran produk. Sementara itu, konglomerasi merupakan kombinasi antara dua entitas usaha yang tidak memiliki hubungan langsung dalam lini usaha maupun produk. Tujuannya bisa bermacam-macam, seperti diversifikasi risiko atau pemanfaatan kelebihan sumber daya. Bentuk hukum. Jika dilihat dari bentuk hukumnya, kombinasi bisnis dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu merger, akuisisi saham, dan konsolidasi. Merger adalah bentuk kombinasi di mana suatu perusahaan mengambil alih perusahaan lain secara hukum. Perusahaan yang diakuisisi dihapuskan status hukumnya dan seluruh aset serta liabilitasnya diserap oleh perusahaan pengakuisisi yang tetap berdiri. Akuisisi saham terjadi ketika perusahaan pengakuisisi membeli saham perusahaan lain dalam jumlah yang memungkinkan pengendalian. Meskipun demikian, perusahaan yang diakuisisi tetap berdiri sebagai entitas hukum yang terpisah. Sedangkan konsolidasi adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan untuk membentuk entitas baru. Dalam hal ini, semua entitas lama dibubarkan secara hukum dan seluruh aset serta liabilitas dialihkan ke perusahaan baru yang terbentuk dari hasil konsolidasi. Dan yang terakhir, berdasarkan mekanisme akuisisi, kombinasi bisnis dapat terjadi dalam dua bentuk umum, yaitu akuisisi bertahap dan kombinasi bisnis tanpa imbalan yang dialihkan. Akuisisi bertahap terjadi ketika perusahaan pengakuisisi awalnya memiliki saham minoritas, kemudian meningkatkan kepemilikan hingga memperoleh pengendalian. Pada saat pengendalian diperoleh, kepemilikan sebelumnya diukur kembali pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi. Sementara itu, kombinasi bisnis tanpa imbalan yang dialihkan terjadi ketika perusahaan memperoleh kendali tanpa mengeluarkan imbalan secara langsung. Hal ini bisa terjadi melalui restrukturisasi internal, penarikan saham oleh entitas lain, atau berdasarkan perjanjian khusus yang tidak melibatkan pertukaran aset atau kas. Selanjutnya, standar dan metode akuntansi. Dalam mencatat dan menyajikan transaksi kombinasi bisnis, terdapat sejumlah standar akuntansi yang menjadi acuan penting. Pertama, Pesaka 22 tentang kombinasi bisnis, yang merupakan standar utama dalam perlakuan akuntansi atas transaksi ini. Kedua, Pesaka 68 mengenai pengukuran nilai wajar yang digunakan untuk menilai aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi. Tiga, Pesaka 48 tentang penurunan nilai aset yang berkaitan dengan pengujian goodwill setelah diakuisisi. Keempat, Pesaka 65 yang mengatur laporan keuangan konsolidasian ketika pengendalian atas entitas lain telah diperoleh. Terkait metode, saat ini standar internasional dan Pesaka hanya memperkenankan penggunaan metode akuisisi. Metode pooling of interest sudah tidak lagi digunakan dalam standar pelaporan keuangan berbasis IFRS. Prosedur dan pengakuan akuntansi. Dalam menerapkan metode akuisisi sesuai Pesaka 22, terdapat beberapa langkah penting yang harus dilakukan oleh perusahaan. Langkah pertama yaitu identifikasi pihak pengakuisisi, yaitu entitas yang memperoleh kendali atas pihak lain. Kedua, penentuan tanggal akuisisi, yakni tanggal efektif ketika pengendalian berpindah. Tiga, pengakuan aset dan liabilitas teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi, yang harus diukur pada nilai wajarnya. Selanjutnya, pengakuan kepentingan dan pengendali atau PNP bila ada, yang juga harus disesuaikan dengan proporsi kepemilikan dan nilai wajar aset neto. Perusahaan juga perlu menyesuaikan aset atau liabilitas yang sebelumnya belum diakui, jika memenuhi kriteria pengakuan menurut standar. Yang terakhir, yaitu penghitungan goodwill atau bargain purchase. Jika imbalan lebih besar dari aset neto yang diperoleh, maka dicatat sebagai goodwill. Sebaliknya, jika lebih kecil, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan pembelian diskon atau bargain purchase. Nah, selanjutnya kita akan membahas imbalan dan biaya akuisisi.
pertama kita bahas imbalan akuisisi dulu. Nah, jadi pada saat terjadi kombinasi bisnis, pihak yang mengakuisisi itu akan memberikan imbalan kepada pihak entitas yang diambil alih. Imbalan ini tuh adalah kompensasi atas pengambil alihan kendali dan disebut sebagai considerate transfer. Nah, imbalan ini tuh bisa dalam bentuk kas atau uang tunai, aset non-kas kayak properti atau kendaraan, instrumen ekuitas, misalnya saham biasa atau saham preferen, dan instrumen liabilitas kontingensi kayak obligasi, waran, atau opsi saham. Nah, penting untuk dicatat bahwa semua jenis imbalan ini tuh harus diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Jadi bukan berdasarkan nilai yang tercatat di buku. Contoh soalnya tuh ada PT SEM mengakuisisi PT SON. Nah, imbalan yang diberikan tuh ada berupa kas, saham, dan potensi liabilitas kontingensi. Kasnya sebesar 8 miliar, sahamnya senilai 4 miliar, dan ada potensi liabilitas kontingensi sebesar 2 miliar. Tapi setelah dinilai secara wajar, hanya 1,5 miliar yang dianggap relevan. Jadi total imbalan yang dicatat di laporan keuangan adalah 13,5 miliar, bukan total brutonya sebesar 4 miliar. Karena yang dipakai adalah nilai wajarnya. Lanjut, biaya akuisisi. Nah, biaya akuisisi itu adalah biaya-biaya yang timbul karena proses transaksi akuisisi itu sendiri. Misalnya tuh ada biaya untuk konsultan keuangan atau penasihat investasi, biaya jasa hukum untuk pemeriksaan legal, biaya due diligence untuk menilai kelayakan target akuisisi, biaya penilaian aset, dan biaya administrasi seperti pencatatan saham baru. Nah, yang penting untuk dicatat bahwa biaya-biaya ini tuh nggak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan imbalan. Artinya tuh karena biaya ini tuh langsung dibebankan ke laporan laba rugi saat terjadi transaksi, bukan ditambahkan ke nilai akuisisi dan tidak membentuk goodwill. Contoh soalnya tuh di sini, misalnya di contoh soal yang sebelumnya tadi, PT SEM tuh membayar jasa hukum dan penasihat sebesar 350 juta. Maka jurnalnya tuh ada beban biaya akuisisi pada kas atau utang sebesar 350 juta. Nah, akun beban ini tuh mencerminkan bahwa biaya tersebut tuh langsung jadi beban pada periode berjalan, bukan investasi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang goodwill. Nah, goodwill ini tuh muncul kalau misalkan total imbalan yang kita bayar melebihi nilai wajar dari aset bersih perusahaan yang kita akuisisi. Nah, nilai wajar aset bersih ini tuh dihitung dari total aset yang bisa diidentifikasi dikurangi liabilitas yang juga bisa diidentifikasi. Jadi semua ini tuh bisa dihitung dan dinilai. Contohnya, PT SEM bayar 13,5 miliar untuk mengakuisisi 100% saham dari PT SON. Lalu kita identifikasi nih aset dan liabilitas dari PT SON. Nah, ditemukan bahwa aset dari PT SON itu sebesar 13,6 miliar yang terdiri dari kas sebesar 2,5 miliar, piutang sebesar 3 miliar, persediaan sebesar 4,3 miliar, dan peralatan sebesar 3,8 miliar. Nah, liabilitas yang bisa kita identifikasi itu ada utang usaha sebesar 1,2 miliar dan utang wesel sebesar 1,5 miliar. Jadi total liabilitasnya itu sebesar 2,7 miliar. Maka nilai aset bersih yang bisa kita identifikasi itu sebesar 13,6 miliar dikurang 2,7 miliar. Jadi aset bersih totalnya itu sebesar 10,9 miliar.
karena PT SEM bayar sebesar 13,5 miliar, maka selisihnya tuh ada 2,6 miliar. Nah, inilah yang disebut dengan goodwill. Goodwill-nya itu nggak bisa diidentifikasi secara fisik, tapi mencerminkan nilai strategis kayak reputasi, loyalitas pelanggan, dan potensi profit jangka panjang. Goodwill-nya itu nggak disusutkan atau diamortisasi, tapi akan diuji nilai penurunannya secara berkala. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang impairment atau penurunan nilai goodwill. Nah, tadi kan udah dijelasin bahwa goodwill-nya itu muncul saat imbalan yang kita berikan lebih besar dari aset bersih yang diakuisisi. Nah, tapi perlu diingat kalau goodwill-nya itu nggak disusutkan secara periodik seperti aset tetap. Tapi goodwill-nya itu tetap ada uji penurunan nilainya atau impairment test setiap akhir periode atau saat ada indikasi penurunan nilai. Caranya tuh dengan kita membandingkan antara carrying amount dan recoverable amount. Carrying amount ini tuh merupakan nilai tercatat saat ini dengan recoverable amount, yaitu nilai tertinggi di antara fair value dikurangi biaya jual dan value in use atau manfaat ekonomis dari penggunaan aset. Nah, kalau carrying amount-nya lebih besar dari recoverable amount, berarti goodwill itu harus diturunkan. Nah, contohnya PT Makmur tuh mengakuisisi PT Sejahtera dengan goodwill sebesar 5 miliar. Setelah diuji, fair value loss to sale itu sebesar 18,5 miliar. Sedangkan value in use itu sebesar 19,2 miliar. Maka recoverable amount-nya tuh sebesar 19,2 miliar. Nah, carrying amount-nya tuh sebesar 20 miliar. Nah, berarti ada selisih antara recoverable amount dan carrying amount sebesar 800 juta. Nah, selisih ini tuh yang dicatat sebagai rugi penurunan nilai goodwill. Jadi, goodwill sebelum impairment kan 5 miliar, dikurangi impairment loss-nya sebesar 800 juta. Jadi, goodwill setelah impairment-nya tuh 4,2 miliar. Nah, jurnal untuk mencatat ini tuh rugi penurunan nilai goodwill pada goodwill. Selanjutnya ada bargain purchase. Nah, bargain purchase ini tuh kebalikan dari goodwill. Kalau misalkan goodwill, nilai imbalan kita berikan lebih tinggi daripada nilai wajar aset bersih yang diidentifikasi. Nah, kalau bargain purchase itu sebaliknya. Nilai imbalan itu lebih rendah daripada nilai wajar aset bersih yang diidentifikasi. Artinya tuh pihak pengakuisisi dapat diskon. Nah, diskon ini tuh bisa terjadi karena ada tekanan jual, kondisi finansial pihak yang diakuisisi, atau negosiasi yang menguntungkan antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi. Karena ini keuntungan, maka tuh gak dicatat sebagai goodwill tapi langsung diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat akuisisi. Contohnya, total imbalan yang kita berikan saat akuisisi itu sebesar 13,5 miliar. Sedangkan nilai wajar aset yang diakuisisi sebesar 14,9 miliar. Dan liabilitasnya sebesar 2,7 miliar. Maka aset bersihnya itu kan sebesar 14,9 miliar dikurangi 2,7 miliar, yaitu sebesar 12,2 miliar. Nah, ini kan nilainya lebih kecil daripada nilai yang kita berikan yang sebesar 13,5 miliar. Artinya ada selisih positif sebesar 1,4 miliar. Nah, inilah yang kita sebut sebagai bargain purchase. Jurnalnya itu nggak nambah aset, tapi diakui sebagai pendapatan.
terakhir, ada jenis akuisisi yang kita sebut sebagai akuisisi bertahap atau step acquisition. Ini tuh terjadi kalau misalkan perusahaan awalnya udah punya kepemilikan sebagian lalu menambah lagi kepemilikannya hingga mengendalikan perusahaan target. Misalnya, sebelumnya perusahaan tuh udah punya 40% saham di perusahaan anak, lalu nambah lagi 30% kepemilikan, jadi totalnya 70%. Karena ini tuh udah melewati ambang kendali, maka transaksi terakhir tuh diakui sebagai akuisisi. Nah, di sini tuh ada satu hal penting. Kalau misalkan kepemilikan yang sebelumnya tuh juga harus diukur ulang ke nilai wajarnya saat akuisisi penuh terjadi. Misalnya, sebelumnya nilai tercatat kepemilikan yang 40% tuh adalah sebesar 4 miliar. Tapi pada saat akuisisi, nilainya naik jadi 6 miliar. Maka yang 2 miliar selisihnya tadi tuh diakui sebagai keuntungan di laporan laba rugi. Nah, hal ini tuh penting karena kita harus mencerminkan semua aset dan kepemilikan sesuai nilai wajar, bukan nilai historis. Selanjutnya, ada pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Nah, dalam kombinasi bisnis, pencatatan transaksi itu harus mengikuti nilai wajar yang berlaku di tanggal akuisisi. Semua aset dan liabilitas yang diambil alih serta imbalannya harus dicatat sesuai dengan nilai wajarnya. Nah, jenis pencatatannya itu tergantung pada jenis transaksi. Yang pertama, ada biaya profesional seperti konsultan dan makelar. Nah, biaya seperti ini tuh adalah biaya transaksi. Contohnya jasa due diligence, penasihat hukum, atau konsultan keuangan. Nah, sesuai PSAK 22, biaya ini tuh nggak dikapitalisasi, tapi langsung diakui sebagai beban. Nah, jurnalnya tuh ada beban akuisisi pada kas. Nah, ini penting karena biaya ini tuh nggak menambah nilai goodwill tapi langsung membebani di laba rugi. Nah, selanjutnya ada biaya penerbitan saham. Nah, kalau perusahaan membayar akuisisi dengan menerbitkan saham baru dan ada biaya seperti legal, pencatatan BI, atau biro administrasi efek, maka biaya ini tuh nggak boleh masuk sebagai beban, tapi diakui sebagai pengurang instrumen ekuitas. Jadi jurnalnya itu ada instrumen ekuitas untuk pengurang modal dan biasanya disajikan sebagai pengurang agio saham pada kas. Nah, PSAK 1 menyebut bahwa biaya transaksi ekuitas langsung dikurangkan dari hasil penerbitan, bukan sebagai beban. Selanjutnya, akuisisi saham tanpa kendali. Nah, kalau perusahaan beli saham tapi belum punya kendali, misalnya cuma 30%, maka tidak konsolidasi, jadi hanya diakui sebagai investasi. Jurnalnya tuh investasi pada PTA, pada kas, saham, atau liabilitas. Nah, metode yang dipakai itu biasanya metode biaya atau ekuitas kalau punya pengaruh signifikan. Selanjutnya, pengambil alihan saham dan liabilitas secara penuh. Nah, kalau sudah memperoleh kendali, biasanya kepemilikannya tuh di atas 50%, maka perusahaan harus mengakui seluruh aset dan liabilitas dari entitas yang diakuisisi dan eliminasi investasi sebelumnya. Jurnalnya tuh ada aset pada PTA, pada liabilitas PTA, dan investasi pada PTA. Itu adalah bagian dari proses konsolidasi. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan kombinasi bisnis. Nah, dalam laporan keuangan, kombinasi bisnis itu wajib diungkap secara rinci agar pengguna laporan tahu apa yang diakuisisi, berapa nilainya, dan apa dampaknya terhadap kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Nah, ada dua bentuk kombinasi bisnis. Yang pertama tuh akuisisi aset bersih.
Nah, pihak pengakuisisi langsung mencatat seluruh aset dan liabilitas dari target akuisisi. Dan yang kedua tuh ada akuisisi saham. Jadi kalau misalkan belum memperoleh kendali, hanya dicatat sebagai investasi. Nah, kalau sudah memperoleh kendali, maka wajib konsolidasi. Nah, yang penting diungkap tuh nama. Yang pertama ada nama dan deskripsi entitas yang diakuisisi, tanggal efektif akuisisi, imbalan yang diberikan, dan jenisnya, misalnya tas, saham, liabilitas, dan sebagainya. Terus goodwill atau bargain purchase, dan dampaknya terhadap pendapatan dan laba bersih. Nah, di PSAK 22 juga menyebut bahwa jika akuisisi terjadi mendekati akhir tahun atau berdampak signifikan, harus dijelaskan dampaknya terhadap laba rugi dan posisi keuangan di tahun berjalan dan periode selanjutnya. Di dalam modul ini juga terdapat soal latihannya. Ada 3 jenis untuk soalnya. Ada pilihan ganda, esai, dan studi kasus. Langsung saja, mari kita bahas soal beserta jawabannya. Dimulai dari soal nomor 1. Apa tujuan utama dari kombinasi bisnis menurut PSAK 22? Menurut PSAK 22, tujuan utama dari kombinasi bisnis adalah memperoleh kendali atas entitas lain. Soal selanjutnya, metode akuntansi apa yang digunakan di dalam PSAK 22? Metode akuntansi yang digunakan di dalam PSAK 22 adalah acquisition method. Soal selanjutnya, jika perusahaan pengakuisisi membayar lebih tinggi dari nilai wajar aset bersih, maka selisih tersebut diakui sebagai, berdasarkan penjelasan yang sudah kita dengarkan sebelumnya, apabila perusahaan pengakuisisi membayar lebih tinggi dari nilai wajar aset bersih, maka selisih tersebut akan diakui sebagai goodwill. Soal yang keempat, berikut ini yang bukan termasuk kombinasi bisnis berdasarkan bentuk hukum adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang bukan termasuk kombinasi bisnis berdasarkan bentuk hukum yaitu akuisisi bertahap. Soal selanjutnya, instrumen berikut dapat dijadikan sebagai imbalan dalam akuisisi, kecuali jadi instrumen yang tidak dapat dijadikan imbalan dalam akuisisi yaitu piutang usaha. Soal yang keenam, PSAK yang digunakan untuk melakukan pengujian penurunan nilai goodwill adalah PSAK yang digunakan untuk melakukan pengujian penurunan nilai goodwill yaitu PSAK 48. Soal selanjutnya, kombinasi bisnis yang melibatkan entitas tanpa hubungan langsung bertujuan untuk diversifikasi usaha disebut, kombinasi bisnis tersebut disebut sebagai konglomerasi. Soal yang nomor 8, jika nilai imbalan yang dibayarkan lebih rendah dari nilai wajar aset bersih yang diperoleh, maka akan timbul seperti penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka
jika nilai imbalan yang dibayarkan nilainya lebih rendah daripada nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Maka itu disebut sebagai bargain purchase. Soal nomor 9, nilai wajar aset dan liabilitas yang diperoleh diukur berdasarkan ketentuan dalam jawabannya di dalam PSAK 68. Soal pilihan ganda yang terakhir, nomor 10, pada akuisisi bertahap, kepemilikan awal yang dimiliki pengakuisisi sebelum memperoleh pengendalian akan. Jadi, pada akuisisi bertahap, kepemilikan awal yang dimiliki pengakuisisi sebelum memperoleh pengendalian akan diukur kembali pada nilai wajar. Selanjutnya, mari kita bahas soal esai. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara akuisisi saham dan akuisisi aset dalam konteks kombinasi bisnis, serta dampaknya terhadap pencatatan akuntansi. Jadi, perbedaan antara akuisisi saham dan akuisisi aset adalah apabila akuisisi saham merupakan bentuk kombinasi bisnis di mana perusahaan pengakuisisi membeli saham perusahaan target sehingga memperoleh pengendalian. Dalam pencatatan akuntansi, dampaknya perusahaan hanya mencatat nilai investasi pada perusahaan yang diakuisisi. Entitas yang diakuisisi tetap berdiri sebagai entitas hukum terpisah dan laporan keuangan konsolidasian disusun. Kemudian selanjutnya akuisisi aset. Akuisisi aset itu melibatkan pengambil alihan langsung atas aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari perusahaan yang diakuisisi. Aset dan liabilitas dicatat langsung di dalam laporan keuangan pihak pengakuisisi. Dan entitas yang diakuisisi bisa dibubarkan secara hukum. Soal nomor 2, bagaimana perlakuan akuntansi untuk biaya akuisisi dalam kombinasi bisnis menurut PSAK 22, serta berikan contohnya. Menurut PSAK 22, biaya akuisisi tidak termasuk ke dalam imbalan yang dialihkan. Biaya seperti jasa hukum, biaya penilaian, dan penasihat keuangan dibebankan langsung ke dalam laba rugi. Contoh jurnalnya adalah beban akuisisi pada debit dan kas atau utang pada posisi kredit. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan impairment goodwill dan bagaimana proses pengujian penurunan nilainya dilakukan, serta contohkan angka jika diperlukan. Jadi, impairment goodwill terjadi apabila nilai tercatat atau carrying amount melebihi nilai terpulihkan atau recoverable amount. Recoverable amount merupakan nilai tertinggi antara fair value less cost to sell dan value in use. Contohnya,
apabila goodwill tercatat sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian, recoverable amount yang didapat sebesar 4 miliar 200 juta rupiah. Maka, impairment goodwill-nya sebesar 800 juta rupiah. Selanjutnya, mari kita bahas studi kasus. Di sini ada soal PT Berkah mengakuisisi 100% saham PT Sukses pada tanggal 1 Januari dengan total imbalan sebesar 15 miliar rupiah. Berikut adalah nilai wajar aset dan liabilitas PT Sukses pada tanggal akuisisi. Didapatkan informasi nilai kas dari PT Sukses sebesar 3 miliar rupiah, piutangnya 2 miliar rupiah, persediaannya 4 miliar rupiah, aset tetap yang dimiliki PT Sukses sebesar 6 miliar rupiah, utang usaha 2 miliar 500 juta rupiah, utang jangka panjang 1 miliar rupiah. Kita diminta untuk menghitung goodwill atau bargain purchase yang timbul. Kemudian, kita diminta untuk membuat jurnal akuntansi atas kombinasi bisnis tersebut dari sisi PT Berkah. Baik, kita hitung terlebih dahulu apakah ini goodwill atau bargain purchase yang timbul atas transaksi akuisisi tersebut. Kita lihat di sini aset yang dimiliki PT Sukses adalah kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Dan liabilitasnya yaitu utang usaha dan utang jangka panjang. Untuk menghitung goodwill, kita harus menghitung dulu total aset bersih yang dimiliki oleh PT Sukses. Untuk mencarinya, kita cari dengan menjumlahkan aset dikurangi dengan total liabilitas. Di sini kita dapatkan total asetnya berarti 3 miliar ditambah 2 miliar ditambah 4 miliar ditambah 6 miliar. Total aset PT Sukses kita dapatkan sebesar 15 miliar rupiah. Kemudian kita hitung total liabilitasnya, yaitu 2 miliar 500 juta ditambah 1 miliar. Kita dapatkan total liabilitas dari PT Sukses sebesar 3 miliar 500 juta rupiah. Kemudian kita hitung aset bersihnya, berarti 15 miliar dikurangi 3 miliar 500 juta. Kita dapatkan aset bersihnya sebesar 11 juta 500 kita dapatkan aset bersihnya sebesar 11 miliar 500 juta rupiah. Kemudian kita hitung goodwill-nya. Menghitung goodwill-nya yaitu dengan mengurangi imbalan yang diberikan oleh PT Berkah dengan total aset bersih PT Sukses. Imbalannya tadi diberitahu bahwa sebesar 15 miliar. Dan aset bersih yang sudah kita hitung tadi sebesar 11 miliar 500 juta. Maka kita hitung berarti 15 miliar dikurangi dengan 11 miliar 500 juta. Hasilnya 3 miliar 500 juta. Dari penghitungan ini berarti kita bisa menganalisis bahwa perusahaan pengakuisisi yaitu PT Berkah membayar lebih tinggi dari
nilai wajar aset bersih PT Sukses. Maka, selisih tersebut diakui sebagai goodwill. Berarti, 3.500.000.000 ini merupakan goodwill yang timbul atas transaksi akuisisi. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat jurnal atas kombinasi bisnis dari sisi PT Berkah. Jurnalnya berarti kas, piutang, persediaan, aset tetap, dan goodwill berada pada posisi debit sesuai nominalnya masing-masing, yaitu kas sebesar 3 miliar, piutang sebesar 2 miliar, persediaan sebesar 4 miliar, aset tetap sebesar 6 miliar, dan goodwill sebesar 3.500.000.000. Kemudian pada posisi kredit, yaitu utang usaha, utang jangka panjang, dan investasi di PT Sukses. Dengan nominal masing-masing, utang usaha sebesar 2.500.000.000, utang jangka panjang sebesar 1 miliar, dan investasi di PT Sukses yang dilakukan oleh PT Berkah yaitu sebesar 15 miliar. Sekian presentasi dari kami kelompok 1 mengenai modul akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan materi kombinasi bisnis. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.